Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Batasan umur di Konoha itu menurut saya itu adalah aturan yang paling membingungkan gitu. Aturan yang paling membagongkan. Kenapa saya mengatakan bahwa batasan usia dalam melamar kerja di Konoha itu atau di Indonesia itu sesuatu hal yang tidak masuk akal. Bahkan bukan hanya saya. Salah seorang bagian penerimaan tenaga kerja di Jerman atau HRD di Jerman pernah mengkomplain dan pernah mengatakan bahwa batasan usia maksimum kerja di Konoha itu sungguh tidak masuk akal gitu. Itu aturan yang sangat absurd. Begitu kata seorang HRD asal Jerman. Jadi di Jerman itu ya tidak ada dibatasi usia misalnya 40 gitu atau 30 ke bawah atau berpenampilan menarik gitu. Bisa membelah lautan gitu. Bisa menghidupkan orang yang meninggal gitu. bisa bisa ini menghidupkan orang yang meninggal gitu. Bisa pokoknya bisa segala-galanya lah gitu. Bisa membelah bumi gitu. Bisa menghilang gitu. Pokoknya macam-macam dah. Kalau lowongan kerja di Konoha itu ya. Bener nggak? Setuju nggak? Jadi kenapa bisa seperti ini? Apa alasannya? Jadi di sini saya akan membahas secara netral ya. Saya akan membahas dari sudut pandang pengusaha. Saya juga membahas dari sudut pandang karyawan juga. Dari pencari lowongan kerja juga. Nah, apakah Pak Prabowo bisa menghapuskan ini? Jadi di antara sahabat yang nonton video ini yang pengen batasan usia pelamar kerja itu dihapuskan, mohon share video ini ya, biar pemerintah aware gitu, pemerintah notice bahwa usia pelamar kerja itu sungguh peraturan yang tidak masuk akal gitu. Jadi saya akan bahas ya mulai daripada alasan yang paling masuk akal gitu dari sudut pandang pengusaha dan dari sudut pandang karyawan juga. Jadi saya netral ya, saya tidak berpihak ya. Saya netral. Sekarang kita ngambil dari sudut pandang pengusaha dulu. Jadi pengusaha itu kenapa mereka membatasi usia? Alasan yang paling masuk akal adalah untuk tujuan efisiensi perusahaan. Jadi misalnya nih kalau menerima yang sudah tua gitu, sudah peot, ya produktivitasnya kan berkurang, tanggung jawabnya juga banyak gitu, sudah punya istri gitu, punya tanggung jawaban yang gede gitu, punya eh, beban yang sangat gede, sehingga ini kurang efisien bagi perusahaan. Itu yang mereka pikirkan yang pertama. Terus yang kedua, karena jumlah pelamar kerja maksudnya di Indonesia itu sangat banyak banget, lebih banyak orang yang melamar kerja daripada lowongan kerja itu sendiri. Ini alasannya sehingga para pengusaha itu berusaha mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi berusaha menyaring gitu, seleksi sehingga mereka menginginkan pekerja-pekerja yang fresh graduate gitu. Tapi fresh graduate ini kan lulusan ya, masih baru lulus. Tapi yang paling aneh itu menurut saya itu kenapa orang yang baru lulus itu dituntut untuk punya pengalaman? Kan itu masalahnya. Itu kan yang paling absurd ya menurut saya. Baru tamat nih, baru tamat kuliah, belum ada pengalaman kerja atau baru tamat SMA. Kan di situ ditulis fresh graduate ya, baru tamat. Tapi kenapa ada syaratnya itu harus berpengalaman kerja gitu kan? Ini kan sungguh tidak masuk akal. Ini yang saya komplain gitu. Ini yang saya kritik. Yang mudah-mudahan pemerintah bisa menghapuskan ini ya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang selanjutnya misalnya karena susahnya mencari SDM di Konoha. Tapi sebenarnya ya, kalau misalnya kita punya SDM yang bagus ya, kita punya SDM yang bagus itu, ya sah-sah aja kita bisa masuk kerja. Karena pengusaha juga butuh sesuatu yang SDM-nya bagus ya. Misalnya nih kita umur 50 tahun atau 40 tahun, nggak apa-apa kita masuk ke suatu perusahaan, asal kita punya nilai tawar yang gede gitu. Mereka juga mau sebenarnya, pengusaha ini juga mau sebenarnya menerima kita walaupun kita sudah berumur. Asal kita punya value gitu, punya
dan nilai tawar gitu. Contoh misalnya, perusahaan punya rencana mau ganti CEO misalnya, atau mencari CEO misalnya. Jadi mereka ini nggak mungkin rekrut yang fresh graduate kan, yang baru-baru tamat. Otomatis yang punya perusahaan itu merekrut orang-orang yang berpengalaman. Ya bisa aja mereka terima, tapi jalur khusus biasanya, bukan jalur umum. Alasan selanjutnya misalnya, bisa aja karena eh, di perusahaan itu orang-orang yang mungkin pengalaman ya. Saya juga pernah punya karyawan yang, mohon maaf ya, agak tua ya. Tapi menurut saya pribadi itu, orang yang agak tua itu bukan berarti susah disuruh ya, tapi susah diarahkan. Lebih susah diarahkan kalau menurut saya pribadi ya. Karena kan masalah senior kan, saya kan udah tua, saya kan senior. Ada kan yang berpikiran seperti itu. Di Konoha kan sangat ini ya, sangat kental sistem senioritas kan. Kalau misalnya kita udah tua di tempat kerja, pengusahanya juga segan kan nyuruh-nyuruh yang sudah tua gitu. Itu alasan yang paling masuk akal. Tapi walaupun misalnya pencari kerja itu lebih banyak daripada lowongan kerja itu sendiri, setidaknya peraturan yang aneh-aneh gitu, ya umur lah, jangan dibatasi lah umurnya. Walaupun saya katakan tadi itu ada alasan pengusaha yang paling masuk akal, tapi kalau di luar negeri seperti ini bisa dipidana loh, bisa dihukum loh. Ini termasuk bagian pelanggaran hak asasi manusia. Soalnya ada juga orang yang sudah berumur, udah tua gitu, tapi dia tidak membebani perusahaan gitu. Bisa aja dia tunduk sama aturan perusahaan dan lain sebagainya, masih eh, semangat kerjanya gitu. Jadi kalau ada peraturan yang membuat batasan usia kerja itu, menurut saya ini akan memperkeruh suasana gitu. Kan banyak ya orang yang kena PHK gitu. Banyak kan orang yang sudah tua gitu mau mencari kerjaan lagi. Seperti di Singapura misalnya. Di Singapura itu kan kalau kita pergi ke Singapura itu, di situ kan banyak lansia ya yang masih bekerja gitu, masih berdagang gitu, masih melakukan kegiatan-kegiatan eh, untuk pekerjaan sehari-hari gitu. Jadi di negara maju sekalipun mereka tidak membatasi usia. Tapi kenapa di negara seperti Konoha itu kita membatasi usia? Menurut saya pribadi ini tidak fair ya. Kalau misalnya perusahaan misalnya mengatakan atau pengusaha mengatakan produktivitas menurun, tapi kan kita kan ada seleksi, kan bisa diseleksi ketat gitu. Kita kan bisa melihat gitu. Dari track recordnya juga kita bisa melihat gitu dan lain sebagainya. Tapi selain itu, saya melihat produktivitas para pekerja di Konoha itu ya, saya juga harus mengkritisi ya. Saya tidak hanya mengkritisi faktor umur ya, batasan umur ya, tapi saya juga harus mengkritisi produktivitas warga Konoha itu ya. Karena ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jujur ya, apalagi Gen Z ya. Anak Gen Z itu, ya mohon maaf ya. Ya, saya tidak mengkritisi secara pribadi ya. Jadi ini nih, susah saya pisahkan ya antara masalah pribadi sama masalah publik. Gini, kalau misalnya saya mengkritik sesuatu, misalnya agama, mengkritik pemerintah gitu, mengkritik militer, mengkritik Gen Z misalnya. Justru karena saya sayang sama mereka, bukan karena saya benci. Jadi kalau saya misalnya mengkritik agama misalnya, bukan saya benci agama, tapi karena saya sayang sama agama, sama seperti kita mengkritik anak kita. Apakah karena kita benci sama anak kita? Apakah karena kita nggak sayang sama anak kita? Justru karena kita sayang sama anak kita, makanya kita kritik. Tapi kalau saya melihat ya, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, saya dulu punya karyawan Gen Z ya. Jadi saya melihat karyawan Gen Z ini, tapi tidak semua ya, saya tidak mengeneralisir ya, tapi tidak semua. Dibandingkan dengan senior-seniornya, generasi boomers gitu, generasi milenial, saya juga nggak tahu apakah ini faktor daripada teknologi atau segala macam. Gen Z ini saya melihat itu lebih kok tidak bisa mengontrol emosi, kurang mengontrol emosi. Dikit-dikit si paling healing gitu, dikit-dikit mental health gitu, dikit-dikit mental health. Bukan berarti saya mengatakan bahwa mental health itu tidak kita pedulikan, akan tetapi kalau kita terlalu memikirkan mental health, dikit-dikit mental health gitu, misalnya ini ditekan dikit mental health, pindah lagi gitu, kudu loncat gitu, mental health pindah lagi gitu, mental health pindah lagi gitu. Sampai kapan kita coba? Sementara kita punya tanggung jawaban gitu.
sementara kita punya tanggung jawab yang gede gitu terhadap keluarga kita. Selain itu saya melihat gadget ini ya, kalau misalnya nih melamar kerja, 70% menurut data gadget ini masih disokong oleh orang tuanya. Contoh nih, nulis lamaran kerja misalnya, CV misalnya. Jadi 70% menurut data ternyata gadget ini masih disokong sama orang tuanya, masih dibantu-bantu gitu. Misalnya menulis lamaran gitu, orang tuanya itu nulis gitu, nulis sendiri gitu, sama seperti ngerjain PR. Mungkin ini faktor dari waktu sekolah ya, didikannya. Kan zaman sekarang kan orang tua kan mendidik anak itu, ini sekolah, anaknya di sekolahin nih. Kan kebanyakan orang tua yang ngerjain PR-nya ya, bukan anaknya yang ngerjain PR-nya. Jadi ini menurut saya didikan yang salah ya. Mungkin saja ini mungkin yang terbawa-bawa ke dunia kerja ya. Gadget zaman sekarang ini menurut data 70% yang nulis lamaran kerja itu orang tuanya. Bagaimana mau kerja coba orang yang nulis lamaran juga orang tuanya. Jadi kurang spiritnya gitu. Fight spiritnya itu kurang gadget saya melihat. Karena ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, saya dulu punya karyawan gadget ya, dikit-dikit mental health gitu, dikit-dikit mental health. Saya dulu pernah pecat karyawan saya itu, ya karena gitu, dikit-dikit mental health gitu. Merasa terjolimi. Tapi anehnya, ini saya pecat nih hari ini. 2 minggu lagi balik lagi coba. 2 minggu lagi balik lagi coba. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Saya tidak ngasal mangap itu, ngarang gitu. Ya tidak semuanya gadget seperti itu, tapi rata-rata seperti itu. Seperti itu gadget. Mungkin karena faktor umur saya juga nggak tahu atau faktor apa gitu. Tapi saya kan termasuk milenial ya. Saya dulu nggak gitu-gitu amat. Masuk kerja itu banyak tekanan gitu. Kadang kita mohon maaf ya, disuruh dengan kata kasar gitu, dengan nama-nama kita itu dipanggil dengan nama-nama kebun binatang, tapi kita biasa aja, santai-santai aja. Kita merasa bahwa itu adalah bagian dari pekerjaan gitu, bagian daripada menempa mental kita. Tapi kan saya melihat gadget sekarang ini dikit-dikit mental health gitu, dikit-dikit mental health gitu. Bukan berarti saya tidak peduli dengan mentalnya, tapi kalau kita terlalu manja gitu, saya melihatnya gadget ini terlalu manja ya. Mohon maaf ya buat gadget yang nonton video ini. Seperti yang saya katakan tadi itu, saya mengkritik gadget ini bukan karena saya benci sama gadget ya, tapi ini semacam kritik untuk karena saya sayang sama gadget ya, bukan karena saya benci sama gadget ya. Karena masa depan bangsa ini ada di pundak kalian, gadget ini. Tapi walaupun gadget ini dikit-dikit mental health gitu, dikit-dikit mental health, saya melihat ada kelebihannya juga. Gadget ini lebih kreatif ya, saya melihat. Terutama bagian teknologi, mereka tuh lebih satset gitu. Kalau masalah teknologi, mereka lebih mengerti teknologi, menjalankan. Ada kelemahan dan kelebihan ya. Saya tetap mengakui kelebihan daripada gadget ini masalah teknologi. Sehingga mereka ini lebih senang bekerja gitu. Walaupun berpindah-pindah, lebih senang bekerja informal ya, saya melihat ya. Bekerja informal, dan kalau bisa kerja itu jalan-jalan deh gitu. Misalnya sekarang di Bali gitu, besok di luar negeri gitu, besoknya lagi di Jepang. Pokoknya pindah-pindah tempat kerja juga nggak apa-apa. Kalau bisa kerjanya dari online. Jadi saya melihat seperti itu. Kalau bisa kita kerjanya itu dari HP gitu, dari laptop gitu. Saya melihat seperti itu pekerjaan daripada gadget ini, impian daripada gadget ini saya melihat ya. Bukan seperti baby boomers ya, atau milenial sama baby boomers atau Gen X itu kan lebih mendambakan kerja di pemerintahannya, jadi PNS gitu, idaman mertua gitu, berseragam gitu. Tapi kalau saya melihat gadget ini ada kemajuan ya. Di sisi lain ada kemajuan, yaitu mereka lebih berpikir kreatif ya, lebih suka dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih kreatif, dan mereka gadget ini juga sangat membosan gitu. Makanya mereka kudu lompat gitu, lompat ke sana, lompat kemari gitu. Selain itu, yang saya kritik ya dari melamar pekerjaannya, kan di KTP kita kan ada kolom agama ya, ditulis ya. Kalau saya melihat ya, ini justru diskriminasi gitu bagi orang yang melamar kerja. Apa hubungannya? Apa hubungannya gitu? Jadi hubungannya gini, misalnya kita HRD, ada seorang HRD misalnya, terus yang melamar ada 2 orang nih, seagama dengan kita, satu orang lagi beda agama dengan kita.
99% orang akan menerima yang seagama dengan kita. Jadi ini semacam diskriminasi ya. Tolong di pemerintah ya diperhatikan ya. Kalau melamar kerja itu jangan cantumkan agama lah gitu. Kan kasihan minoritas ya. Soalnya ini menurut saya itu semacam diskriminasi secara halus. Iya, nggak dijelaskan, nggak dikatakan secara langsung. Aku tuh nggak menerima kamu kerja itu karena kamu minoritas. Nggak ada ngomong seperti itu. Itu nggak bisa buktinya nggak ada dicari di mana-mana. Ini secara kasat mata. Ini kita bisa melihatnya itu dari teori filsafat. Ya, jadi kita melamar kerja itu, kalau bisa jangan cantumkan agama deh, gitu. Privasi kan agama. Karena ini mempengaruhi orang-orang yang mau melamar kerja itu kan mempengaruhi ya. Misalnya nih dia satu orang misalnya nih ada yang punya reputasi baik gitu, punya kinerja yang baik. Terus satu orang lagi biasa-biasa aja gitu. Tapi satu agama dengan kita, apalagi kita seorang HRD misalnya. Kita kan bisa melihat agama mereka dari CV-nya kan. Jadi menurut saya ini harus dihapus juga sama pemerintah ya. Jadi yang tersahabat yang nonton video ini mohon di-share ya. Yang pertama tadi itu hapuskan batasan usia dalam pelamaran kerja. Yang kedua, agama di kolom KTP itu dihapuskan kalau kita melamar kerja ini sangat berpengaruh ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.